عليكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد جماعة معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir dan kita sudah sampai pada tafsir dari surah Al-Alaq. Sebelum surah Al-Alaq, surah sebelumnya adalah surah At-Tin. Surah At-Tin di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Tidak ada satu makhluk pun ketika Allah Subhanahu wa taala ketika ia ciptakan lebih sempurna dibandingkan manusia, itu tidak ada sama sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan susunan kata-kata dengan kalimat yang begitu indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan keadaan kita kepada keadaan yang hina. Maka pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kita berasal dari sebuah benda, sebuah zat yang hina sekali. Itu kita semuanya terbuat dari mani, kita berasal dari mani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita dalam kondisi yang begitu sempurna, dengan memiliki fisik yang begitu sempurna, tapi ingat bahwasanya nanti suatu saat kita akan kembali lagi menjadi makhluk yang hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Di sini setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu keadaan atau kondisi di mana manusia itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia mendapatkan neraka jahanam. Karena selama di dunianya mereka tidak pernah melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua yang dimaksudkan dengan tsumma radadnahu asfala safilin adalah ketika manusia sudah membutuhkan kepada bantuan dan pertolongan orang lain. Yaitu ketika di mana kita berada pada kondisi sudah tua, yang mana kita mau mengerjakan suatu hal apapun dipastikan membutuhkan pertolongan orang lain. Ini dua pendapat yang menjelaskan tentang tsumma radadnahu asfala safilin. Akan tetapi ada beberapa orang yang tidak akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga kalau seandainya selama hidupnya dia itu senantiasa melakukan amal saleh, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus continue terhadap segala ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada dia, maka dia tidak akan termasuk dalam kategori tsumma radadnahu asfala safilin. Maka pada surah berikutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surah Al-Alaq. Apa munasabahnya? Apa keterkaitan antara surah Al-Alaq dengan surah sebelumnya, surah At-Tin? Di dalam surah At-Tin Allah jelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lantas pada surah berikutnya Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kalau seandainya kita menginginkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, keadaan atau kondisi di mana itu kita berada pada kondisi yang betul-betul sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjelaskan tata cara, kiat-kiat bagaimana kita mendapatkan ahsani taqwim. Makanya pada surah berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan caranya adalah dengan Iqra. Caranya dengan Iqra. Sebelum kita mengkaji tafsir Al-Alaq ini,
kita sedikit melihat bagaimana sirah Rasulullah SAW. Karena memang surah Al-Alaq ini merupakan surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit bercerita tentang perjalanan sirah Nabi. Ketika orang-orang Arab jahiliyah berada pada titik puncak kebobrokannya, mereka biasa minum minuman khamar, bahkan di setiap rumah mereka bisa dipastikan terdapat minuman khamar. Sebelum mereka melakukan aktivitas apapun, mereka akan mengkonsumsi minuman keras tersebut. Yang berikutnya, mereka biasa melakukan perzinahan, biasa itu. Kalau seandainya sekarang ini ada poligami, seorang laki-laki bisa memiliki lebih dari satu istri, akan tetapi agama Islam memberikan batasan hanya dibolehkan memiliki 4 orang istri saja. Itu disebut sebagai poligami, bahasa Arabnya ta'addud. Ya. Dulu di zaman Arab jahiliyah, yang melakukan tindakan seperti ini bukan laki-laki. Laki-laki memiliki lebih dari satu pasangan itu wajar. Tapi di zaman Arab jahiliyah, seorang wanita dia memiliki lebih dari satu orang suami. Kalau istilah sekarang poliandri. Bahkan dikatakan mereka bisa memiliki lebih dari 10 orang suami pada saat itu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika wanita tersebut itu hamil, mengandung. Siapa yang akan menjadi bapak dari anak tersebut? Sedangkan dia, wanita ini telah melakukan hubungan dengan begitu banyak sekali laki-laki yang telah menjadi suaminya, atau ya laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengannya. Maka pada saat itu wanita tersebut dia akan melakukan qur'ah, dia akan melakukan sebuah undian, yang mana kalau seandainya undian tersebut itu keluar nama si fulan, maka dia akan menetapkan bahwasanya fulan tersebut menjadi bapaknya. Bayangkan di zaman Arab jahiliyah pada saat itu. Dan mereka sangat biasa sekali ketika anak yang dilahirkan itu merupakan seorang wanita akan dikubur hidup-hidup. Karena kenapa? Mereka malu. Dan mereka khawatir kalau seandainya wanita tersebut atau anak itu tersebut besar, tumbuh besar, dia akan menjadi wanita-wanita seperti halnya orang-orang atau wanita-wanita jahiliyah pada umumnya. Karena laki-laki tersebut, orang tua tersebut atau bapak tersebut tidak mau menginginkan anaknya terjerumus kepada hal-hal seperti ini, maka lebih baik dia bunuh. Kenapa dinamakan jahiliyah, Arab jahiliyah? Karena memang jahiliyah itu adalah suatu kata yang disematkan kepada orang-orang yang memang betul-betul bodoh, tidak memiliki otak sama sekali, bahkan mungkin lebih hina dibandingkan binatang. Cuma pertanyaannya, kalau seandainya kita bandingkan antara orang-orang Arab jahiliyah yang dulu dengan yang sekarang, kira-kira lebih jahiliyah yang mana? Orang-orang Arab jahiliyah dulu biasa minum minuman khamr, biasa mereka minum minuman keras. Sekarang bukan hanya minuman keras, mereka konsumsi narkoba, mereka konsumsi ganja, pil ekstasi, sabu-sabu. Bahkan sekarang anak-anak kecil, agar mereka itu bisa mabuk, bisa fly, mereka hirup isaflame. Kira-kira lebih parah mana, lebih dahsyat mana? Yang berikutnya, di zaman dahulu orang-orang itu biasa melakukan aktivitas riba. Kira-kira kalau sekarang ada ke sih? Ada. Bahkan macam-macam atau jenis-jenis riba itu jauh lebih banyak di zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Lah kira-kira siapa yang lebih jahiliyah antara umat terdahulu dengan yang sekarang? Orang-orang dahulu mereka menjadikan berhala itu bukan untuk disembah pada awalnya, tapi mereka menjadikan berhala sebagai perantara, sebagai wasilah agar doa yang mereka panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara berhala tersebut. Bahkan dikatakan ketika mereka ditanya, kalian memiliki berapa Tuhan di sini? Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan kami memiliki 7 Tuhan, yang mana 6 berada di bumi dan 1 berada di langit. Lantas kalau seandainya engkau memang betul-betul membutuhkan pertolongan, maka kepada siapa, kepada Tuhan yang mana engkau akan meminta pada saat itu? Maka mereka akan menjawab, Alladzi fis sama', Tuhan yang berada di langit.
Orang-orang Arab jahiliyah, mereka masih mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Hanya saja ketika proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang sedikit mereka selewengkan. Tapi kalau seandainya zaman sekarang yang menyembah berhala banyak, yang ateis, yang tidak percaya Tuhan juga banyak. Jadi lebih jahiliyah yang mana antara umat terdahulu dengan orang-orang yang sekarang? Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat jahiliyah ini. Nah, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertahannus, untuk berkhalwat, untuk menyendiri di sebuah gua namanya gua Hira. Beberapa lama Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau berada di sana. Ketika beliau akan pergi berangkat menuju ke gua Hira, beliau sudah mempersiapkan bekal terlebih dahulu. Dibawa bekal dari kota Mekah, disiapkan oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha untuk beliau bawa menuju ke Gua Hira. Gua Hira, kalau seandainya sekarang kita naik ke sana, anak muda itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk mencapai mulut dari Gua Hira tersebut. Tapi sekarang gua tersebut itu sudah ada tangganya, anak tangga. Jadi kita tinggal naik anak tangga, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Kalau perjalanan santai, kita akan sampai di gua tersebut. Maka bisa kita bayangkan bagaimana ketika Rasulullah SAW beliau mendaki gunung tersebut, mendaki Jabal Nur untuk masuk ke dalam mulut gua Hira. Tidak ada tangga sama sekali. Berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya Jibril alaihi salam untuk membawa wahyu ini, untuk membawa surat cinta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan agar kita mencapai level mendapatkan gelar fi ahsani taqwim, salah satu tata caranya adalah dengan kita mengamalkan ayat pertama yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ayat Iqra. Apa artinya Iqra, Bapak-bapak sekalian? Apa artinya Iqra? Bacalah. Iqra, bacalah. Ternyata agar kita itu memiliki otak atau akal yang sempurna, berarti cara yang terbaik yang harus kita lakukan adalah dengan mengamalkan ayat ini, Iqra. Begitu banyak sekali orang-orang yang menginginkan anaknya untuk bisa menjadi seorang anak yang pintar, tapi dia tidak memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Dia tidak perintahkan anak-anaknya untuk belajar dengan baik, tidak. Dia biarkan anaknya lebih banyak untuk bermain dan lain sebagainya. Lantas bagaimana anak tersebut bisa mencapai fi ahsani taqwim, akal atau otak pikiran yang sempurna? Bagaimana anak tersebut bisa menjadi seorang anak yang pintar? Kita menginginkan kita menjadi seorang yang hafiz, penghafal Al-Quran. Kita juga menginginkan agar anak-anak kita menjadi seorang anak yang hafiz, menjadi anak-anak yang hafiz, penghafal Al-Quran. Cuma kita tidak memberikan pendidikan terbaik kepada mereka. Kita tidak suruh mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Bagaimana kita perintahkan kepada mereka untuk menghafalkan Al-Quran? Kita saja di rumahnya lebih sering menggunakan handphone, berinteraksi dengan handphone dibandingkan dengan Al-Quran. Lantas bagaimana kita menginginkan anak-anak kita menjadi seorang anak yang hafiz atau hafizah? Maka sudah sepatutnya kita ubah cara pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam yang pada saat itu menampakkan wujud aslinya, sehingga Rasulullah betul-betul kaget pada saat itu. Bagaimana tidak kaget? Sayapnya saja, satu sayapnya ketika dibentangkan, maka satu sayapnya itu sudah memenuhi dari timur sampai barat, satu sayapnya saja. Sehingga ketika Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril, beliau betul-betul kaget pada saat itu. Bukan sampai di situ saja. Pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam langsung mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pada saat itu sesak keadaannya.
Katong kalau seandainya dapat polo dari orang yang besar, saya katong rasa bagaimana? Susah untuk bernafas. Ini dipeluk, didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka pada saat itu beliau mencoba untuk melepaskan pelukannya, mencoba untuk melepaskan dekapannya. Maka setelah dilepaskan, malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk iqra, bacalah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ma ana biqari, saya tidak membaca. Karena memang Nabi kita itu tidak mampu, tidak bisa untuk membaca dan menulis. Sehingga beliau SAW diberi gelar atau memiliki gelar sebagai seorang Nabi yang ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hal tersebut terjadi sampai 3 kali. Dipeluk lagi, dilepaskan, disuruh untuk membaca. Iqra. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, ma ana biqari. Setelah 3 kali kejadian ini terjadi kepada Rasulullah SAW, akhirnya malaikat Jibril memerintahkan atau membaca ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti beliau menjelaskan yang namanya membaca bukan hanya ketika kita membaca apa yang tertulis atau tertuang di dalam buku, tidak. Tapi kata beliau rahimahullah, yang namanya membaca salah satunya juga merupakan apa-apa yang kita ulangi ketika seseorang itu mengucapkan kata-kata. Ketika seorang guru memerintahkan kepada kita untuk membaca hafalan, misalnya mengulangi hafalan, ayo baca surah Al-Ikhlas. Padahal pada saat itu yang diinginkan oleh guru tersebut adalah mengulang hafalan tanpa membaca. Tapi apa yang dikatakan oleh guru tersebut, ustaz tersebut, ayo baca surah Al-Ikhlas. Sehingga Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti beliau mengatakan, namanya membaca bukan hanya ketika kita membaca apa yang tertuang dan tertulis di dalam buku, tidak. Tapi ketika kita mengulangi ucapan seseorang, ketika kita mencoba untuk mengikuti ucapan seseorang, itu juga disebut sebagai seseorang yang membaca. Kata beliau rahimahullah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan siapa? Menciptakan kita semuanya. Kita baca sedikit tafsirnya. Hadhihi surah ini, surah Al-Alaq ini, awal ma nuzila minal Quran, merupakan surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, surah Al-Alaq ini kan merupakan surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah. Cuma pertanyaannya, kenapa posisi pertama di dalam Al-Quran bukan surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq letaknya berada di dalam juz 30, di dalam juz terakhir. Kenapa surah Al-Alaq berada di juz terakhir, sedangkan surah Al-Fatihah menempati surah yang pertama? Kalau tidak salah saya pernah menjelaskan. Belum atau lupa? Atau belum hadir waktu itu? Belum ya? Kita ulangi kembali. Kenapa surah Al-Fatihah menempati posisi pertama? Karena memang makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah itu mencakup keseluruhan dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi betapa agungnya isi kandungan dari suratul Fatihah sehingga ia menempati urutan pertama di dalam Al-Quran. Bukankah apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pertama berupa pujian yang ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian. Bukankah syariat Islam ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-alamin, alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai Yaumiddin, hari apa Yaumiddin? Hari apa? Hari agama atau hari kiamat? Hari kiamat. Jadi nama lain di antara hari kiamat adalah Yaumuddin. Itu hari kiamat. Cuma kenapa agama bahasa Arabnya ad-din, kiamat nama lainnya juga ad-din? Ternyata Bapak-bapak sekalian, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan syariat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah ia mendustakan ad-din, yaitu hari kiamat. Tidak akan pernah. Makanya di dalam surah Al-Ma'un ya, dijelaskan bahwasanya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapa saja orang-orang yang mendustakan ad-din? Di sini para mufassirin, para ahli tafsir, mereka berbeda pendapat. Apa yang dimaksudkan dengan ad-din? Pendapat yang pertama adalah agama. Tahukah engkau siapa saja orang-orang yang mendustakan agama? Dan maknanya masuk, selaras. Sedangkan pendapat yang kedua, yang dimaksudkan dengan ad-din di sini adalah hari kiamat. Tahukah engkau siapa saja orang-orang yang mendustakan, siapa saja orang-orang yang tidak percaya sama sekali dengan akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari akhir adalah siapa tadi? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang senantiasa menghardik, mencaci, memaki, menjelekkan, mengucilkan, melihat remeh, menganggap remeh anak-anak yatim. Berarti kalau seandainya kita tidak peduli dengan kondisi anak yatim tersebut, maka berarti kita akan termasuk dalam kategori alladzi yukadzibu bid-din. Sampai mana tadi? Surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Pada berikutnya, di dalam syariat Islam ini yang telah diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hanya beribadah, betul-betul ibadah yang kita kerjakan hanya kita berikan dan peruntukkan atau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan di sini merupakan penjelasan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan hanya kepada mereka orang-orang yang betul-betul beribadah kepadamu ya Allah. Itu mereka akan mendapatkan surga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedangkan balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau beribadah adalah ghairil maghdubi alaihim. Bukan seperti jalan kepada orang-orang yang engkau murkai ya Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, ataupun orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ini merupakan balasan. Yang pertama, kita mengakui, memuji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat terpuji.
Yang kedua adalah ibadah yang selama ini kita berikan, yang kita lakukan, itu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Yang berikutnya adalah balasan bagi orang-orang yang beribadah, yang mau beriman, dan balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau beribadah. Dan ini semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah, sehingga ia menempati pos pertama di dalam Al-Quran. Jelas ya? Kenapa surah Al-Fatihah terdapat pada posisi yang pertama? Hadhihi surah awal ma nuzila minal Quran. Surah ini merupakan surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Walaupun posisinya bukan berada di urutan pertama, tapi ketika dia diturunkan, ia merupakan surah pertama yang diturunkan oleh Allah. Tapi tidak secara keseluruhan, surah Al-Alaq secara full sampai selesai, tidak. Hanya ayat 1 sampai 5. Sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Fi qauli mu'dhamil mufassirin, di dalam perkataan atau pendapat kebanyakan para mufassirin. Di sini berarti ternyata ada pendapat lain dari sebagian mufassirin. Ada yang berpendapat ayat pertama atau surah pertama yang diturunkan oleh Allah bukan surah Al-Alaq. Jawabannya iya. Ada pendapat yang lain. Di antaranya adalah waqila inna awwal ma nuzila ya ayyuhal muddatsir. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah di dalam pendapat yang lain adalah surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Siapa yang berpendapat dengan pendapat ini? Qalahu Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Waqad taqaddam. Waqila, pendapat yang lain lagi, Fatihatul Kitab awal ma nuzil, yaitu Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah merupakan surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalahu Abu Maisarah Al-Hamdani. Yang mengatakan atau berpendapat seperti ini adalah Abu Maisarah Al-Hamdani. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berpendapat awal ma nuzila minal Quran qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ayat ini di dalam surah Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, ayat 151 itu merupakan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Menurut siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Was-sahih al-awwal, pendapat yang paling benar kata beliau rahimahullah, kata Imam Qurtubi, adalah pendapat yang paling pertama, yaitu surah Al-Alaq merupakan surah atau ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa pendapat memang. Pendapat yang pertama surah Al-Alaq. Pendapat yang kedua tadi surah Al-Muddatsir. Pendapat yang ketiga adalah surah Al-Fatihah. Pendapat yang keempat adalah surah Al-An'am. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Akan tetapi kata beliau Imam Qurtubi rahimahullah, was-sahih al-awwal, pendapat yang paling benar, yang paling pas, yang paling cocok adalah pendapat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Qalat Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah. Pertama kali, hal pertama yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Dimulai dengan ar-ru'ya, mimpi-mimpi yang benar. Seorang nabi ketika ia mendapatkan mimpi, itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disebut atau dikenal dengan istilah ar-ru'ya. Ar-ru'ya itu artinya mimpi. As-sadiqah artinya yang benar. Faja'ahu al-malak, kemudian datang kepada dia, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, al-malak, yaitu seorang malaikat. Faqala, kemudian malaikat tersebut berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Kharrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini ada hadis yang cukup panjang. Mau dibaca atau tidak hadisnya? Mau dibaca ke sini? Dibaca. Bagaimana proses terjadinya
wahyu ini atau diturunkannya wahyu pertama ini. Wa fis sahihain, di dalam dua sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, awal ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi pertama kali beliau mimpi terlebih dahulu fin naum. Fa kana la yura ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Kemudian datang kepada beliau seperti cahaya yang begitu terang, ya, cahaya yang begitu terang. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau lebih senang pada saat itu untuk menyendiri, untuk berkhalwat. Untuk khala itu maksudnya berkhalwat, menyendiri, bertahannuts. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira. Fa kana yakhlu bi ghar Hira. Kemudian beliau pergi ke sebuah gua namanya Gua Hira. Yatahannats fihi al-layali dawatil adad. Beliau sering kali bermalam di gua tersebut, di Gua Hira tersebut. Qabla an yarji'a ila ahlihi, sebelum beliau kembali kepada keluarganya, sebelum beliau kembali kepada ibunda Khadijah binti Khuwailid, wa yatazawwad lidzalik, beliau senantiasa mengambil bekal terlebih dahulu. Jadi sebelum beliau pergi, ya, beliau senantiasa mempersiapkan bekal terlebih dahulu. Tsumma yarji' ila Khadijah fayatazawwad limithliha. Kemudian ketika beliau kembali lagi ke pangkuan Khadijah binti Khuwailid, beliau mengambil lagi bekal untuk dibawa, ditaruh di gua tersebut. Hatta fuji'ahul haqq wa huwa fi ghar Hira. Kemudian sampai datang kepada beliau, beliau dikagetkan dengan al-haq, sebuah kebenaran yang datang kepada beliau di Gua Hira. Faja'ahul malak. Kemudian datang kepada beliau seorang malaikat. Faqal, maka malaikat tersebut mengatakan, iqra, bacalah. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, saya tidak mampu untuk membaca. Qala fa akhadhani faghattani. Kemudian dia mengambilku, menarikku, faghattani, kemudian menutupku atau memelukku, merangkulku pada saat itu. Hatta balagha minni al-juhd, sampai-sampai pada saat itu keadaanku begitu sesak, ya. Tsumma arsalani, kemudian dia mengutus kepadaku, faqala, dia melepaskanku kembali, faqala iqra, kemudian dia melakukan hal yang sama, menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Faqultu ma ana biqari, hal yang sama dikatakan oleh beliau, saya tidak mampu untuk membaca, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsa hatta balaghani al-juhd, hatta balagha minni al-juhd. Kemudian hal yang sama ia mencoba untuk melepaskan karena sesak, sampai 3 kali hal itu terjadi. Maka pada saat itu faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang terdapat di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Jadi yang dimaksudkan dengan iqra adalah membaca. Kita betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, untuk menuntut ilmu. Ini merupakan sebuah fadilah atau keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca di dalam hidupnya, menggunakan akalnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa di semasa hidupnya dia pergunakan otak yang ia miliki untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sehingga di dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Adwaul Bayan, mereka berdua menyebutkan bahwasanya di antara keistimewaan orang-orang yang menghafal Al-Quran adalah mereka tidak akan pernah sama sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit pikun. Karena kenapa? Semasa hidupnya otak yang mereka miliki itu senantiasa mereka gunakan. Tapi orang-orang yang tidak pernah mencoba untuk membaca Al-Quran, tidak pernah mencoba untuk menghafalkan Al-Quran, tidak mau mencoba untuk mempergunakan akal yang ia miliki untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk agamanya, untuk negaranya, untuk masyarakat, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, maka jangan salahkan kalau seandainya nanti kelak ketika kita tua, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit pikun, sadiki-sadiki lupa, sadiki-sadiki lupa. Ya Allah, tadi kunci taruh di mana lupa lagi. Ya Allah, tadi handphone taruh mana, kan sering itu. Karena kita sering menggunakan handphone, ya Allah, tadi handphone taruh di mana? Ya. Nanti uang lagi lupa taruh mana, dompet lupa taruh mana. Karena kenapa?
kita jarang menggunakan akal yang kita miliki. Padahal di dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala telah menuntut kepada kita untuk betul-betul menjaga 5 hal yang dikenal di dalam maqasidus syariah sebagai minad daruriyatil khams. 5 perkara, 5 hal yang memang kita itu diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 hal ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Sehingga kalau seandainya kita betul-betul menjaga agama kita, maka kita akan menjaga salat kita. Kita akan menjaga puasa kita, kita akan menjaga ibadah kita. Dan kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, maka wajib hukumnya kita bela. Wajib hukumnya kita bela. Kemarin-kemarin ada yang mengaku sebagai seorang pemimpin negara elit, negara maju katanya. Ia kembali mengeluarkan statement, ya, membolehkan kepada rakyatnya untuk menggambar karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru karikaturnya, isi gambar tersebut itu menghina atau mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan Nabi Muhammad sebagai seorang teroris, seorang yang kejam, yang suka membunuh, yang suka kekerasan, yang suka dengan begitu banyak sekali wanita sehingga ia menikah lebih dari 1. Pokoknya hal-hal yang tidak baik disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau seandainya ketika Nabi kita dihina, ketika Nabi kita dijelekkan, ketika Nabi kita diburuk-burukkan keberadaannya di dalam komik tersebut, di dalam karikatur tersebut, kalau seandainya kita tidak marah pada saat itu, maka siapa lagi yang akan membela agama kita? Siapa lagi yang akan membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kalau seandainya bukan kita, orang-orang yang mengaku beragama Islam? Yang disayangkan, ada beberapa orang yang mengaku beragama Islam, ketika Nabi Muhammad itu dinistakan, ketika Nabi Muhammad itu dihina, ketika Nabi Muhammad itu dijelek-jelekkan, dia anggap ini merupakan suatu hal yang biasa-biasa saja. Dia tidak ada rasa marah sama sekali yang terdapat di dalam hatinya, tidak. Maka berarti orang-orang seperti ini perlu dipertanyakan keislamannya, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena kenapa? Minad daruriyatil khams, 5 hal darurat yang wajib kita jaga, yang memang Allah Subhanahu wa taala tekankan, perintahkan kepada kita untuk betul-betul kita jaga, kita pelihara, adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kalau seandainya diri kita yang dihina, itu mungkin suatu hal yang wajar. Kalau seandainya kita bisa bersabar, itu jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hina, yang mereka jelek-jelekkan, mereka rendahkan Nabi kita, lantas kalau seandainya kita tidak membela Nabi kita, siapa lagi yang akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka wajib hukumnya pada saat itu kita mencoba untuk merubah hal ini. Kita mencoba untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka itu memang menghina agama kita. Mereka itu menghina Nabi kita. Salah satu bentuk caranya adalah dengan memboikot produk-produk yang mereka hasilkan. Dan hal ini sudah dilakukan oleh beberapa atau sebagian besar negara-negara Islam. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara tetangga juga telah melakukan hal ini. Dalam rangka apa? Hifdzuddin. Dalam rangka menjaga agama, dalam rangka nusratun Nabi, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang kedua, hal yang betul-betul ya, ditekankan agar kita jaga yang kita miliki adalah hifdzul aql, menjaga akal. Agar apa? Akal yang kita miliki merupakan akal yang sempurna, bukan akal yang setengah-setengah. Kalau seandainya akal setengah-setengah yang kita miliki, nanti jadinya akal yang kita miliki adalah akal yang stegi. Stegi itu apa? Setengah gila. Karena kenapa? Setengah akal kita. Ya? Jadinya stegi, setengah gila. Maka agar kita tidak menjadi orang-orang yang hanya memiliki setengah dari akal, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk Iqra, dalam rangka menjaga akal, kesempurnaan akal yang kita miliki. Dan di antara cara agar akal kita itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengharamkan kepada kita untuk mengkonsumsi khamr, untuk mengkonsumsi minuman
keras. Karena orang yang minum minuman keras sampai dia mabuk, maka pada saat itu dia tidak memiliki akal. Akalnya hilang. Dia tidak sadar apa yang ia katakan, tidak sadar apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, dia tidak sadar. Karena kenapa? Tidak memiliki akal. Makanya di dalam Al-Quran begitu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, ya, afala ta'qilun, apakah engkau bukan termasuk orang-orang yang berakal, yang memiliki akal? Dalam rangka menyempurnakan akal yang kita miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi berupa apa? Iqra, bacalah. Dan ini merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membaca, dengan menambah wawasan, maka akal kita juga akan menjadi akal yang sempurna. Tapi tidak cukup dengan membaca begitu saja, tidak. Karena kenapa? Begitu banyak sekali orang-orang yang rajin membaca, yang menjadi seorang kutu buku, ketika dia pintar, malah ilmu yang ia miliki itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ia gunakan ilmu yang ia miliki pada saat itu untuk meraup keuntungan, untuk meraup kekayaan untuk dirinya sendiri pada saat itu. Sehingga ketika ia menjabat sebagai seorang pemimpin, ia menjadi sebagai seorang menteri, ia menjabat sebagai seorang kepala daerah, ia pergunakan ilmu yang ia miliki karena banyak membaca pada saat itu untuk meraup kekayaan yang ia gunakan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan setelah kata-kata Iqra, Allah sematkan, Allah barengkan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menggunakan nama Rabbmu Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakanmu. Sehingga apapun yang kita pelajari, apapun yang ketika kita baca, ketika kita awali dengan tujuan, dengan niatan agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita akan mendapatkan predikat fi ahsani taqwim, akan menjadi manusia yang betul-betul sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kalau seandainya kita membaca tafsir, ya, kita membaca tafsirnya, disebutkan bahwasanya wa ma'na iqra bismi rabbik ay iqra ma unzila ilaika minal Qur'an muftatahan bismi rabbik, yaitu bacalah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad minal Qur'an, dari Al-Qur'an, muftatahan bismi rabbik, yang diawali dengan menggunakan nama Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sebelum membaca Al-Quran, maka kita harus membaca nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan apa? Ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita akan membaca Al-Quran, maka harus hukumnya untuk membaca nama Allah terlebih dahulu. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa an tadhkur at-tasmiyah fi ibtida'i kulli surah, yaitu ketika engkau menyebutkan, mengingat at-tasmiyah al-basmalah fi ibtida'i kulli surah, pada setiap permulaan awal surat itu pasti kita harus membaca basmalah. Lantas bagaimana ketika kita membaca Al-Quran dari pertengahan surat misalnya? Bolehkah bagi kita untuk tidak membaca basmalah? Jawabannya boleh. Bolehkah bagi kita untuk membaca basmalah? Jawabannya boleh juga. Tapi ingat, sebelum kita memulai membaca Al-Quran, maka sudah seharusnya kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tafsir dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menjelaskan, khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana proses penciptaan manusia itu? Khalaqal insana, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia. Di sini sebagian mufassirin ada yang berpendapat al-insan yang dimaksudkan dengan al-insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan pendapat yang kedua yang dimaksudkan dengan al-insan di sini adalah seluruh umat manusia.
Jadi pendapat yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah umum untuk seluruh umat manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan dari apa? Al-'alaq. Apa yang dimaksudkan dengan al-'alaq? Ada yang tahu al-'alaq? Nama surah ini surahnya al-'alaq. Apa yang dimaksudkan dengan al-'alaq? Apa yang dimaksudkan dengan al-'alaq? Kita baca di sini min 'alaq ay min dam. Dari darah. Pertanyaannya, ketika kita diciptakan, kita itu tercipta dari apa? Dari tanah, betul, dari tanah. Cuma prosesnya, bukankah kita ini tercipta dari min nutfah, dari setetes mani, betul gak sih? Betul atau tidak? Cuma di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari darah. Ternyata kalau seandainya manusia itu sudah berubah menjadi setetes darah, berarti posisinya itu adanya di mana? Letaknya itu adanya di mana? Keberadaan kita ketika sudah menjadi darah, posisinya berada di mana? Di dalam rahim seorang ibu. Dan kemungkinan kita itu memiliki kehidupan itu jauh lebih besar dibandingkan apabila kita masih berada pada posisi, pada kondisi kita masih menjadi setetes mani. Kalau kita masih berupa setetes mani, itu artinya kita bisa saja keluar tanpa ada sebab. Ketika seorang laki-laki mimpi misalnya, mimpi basah, maka otomatis dia juga akan mengeluarkan mani pada saat itu. Pertanyaannya, ketika seorang mimpi basah, apakah kita bisa menjadi seorang manusia seperti ini? Kan jawabannya tidak. Kemungkinan dia hidup pada saat itu masih rendah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman ini, khalaqal insana min 'alaq, karena kemungkinan akan adanya kehidupan itu jauh lebih besar dibandingkan ketika kita masih berupa setetes mani yang hina. Ay min dam, yaitu dari darah. Dan 'alaq ini merupakan bentuk jamak dari 'alaqah. Apa itu 'alaqah? Yaitu darah. 'Alaq bentuk jamak dari 'alaqah. 'Alaqah adalah bentuk mufradnya. Contoh bapak-bapak sekalian. Apa bahasa Arabnya pohon? Apa bahasa Arabnya pohon? Syajarah. Syajaratun itu artinya satu pohon. Tapi kalau seandainya kita katakan syajar, itu berarti pohon-pohon yang banyak. Pohon-pohon yang umum lah. Nanti ada lagi bentuk jamak dari syajarun, yaitu asjar. Apalagi tamrun. Apa itu tamrun? Tamar. Artinya korma, tapi dia merupakan bentuk jamak. Nanti bisa dijamakkan lagi jadi tumur. Bentuk mufrad dari tamar adalah tamratun, yaitu satu korma. 'Alaq ini merupakan bentuk jamak dari 'alaqatun. 'Alaqatun artinya satu tetes darah, sedangkan 'alaq artinya darah yang banyak. Wal 'alaqah ad-damul jamid. Yang dimaksudkan dengan 'alaqah adalah ad-dam al-jamid, darah yang menggumpal. Bukan darah yang encer, bukan, tapi darah yang menggumpal. Wa idza jara fahuwal masfuh. Karena kalau seandainya dia itu masih mengalir, maka dia akan disebutkan sebagai ad-damil masfuh, darah yang mengalir. Bapak-bapak, saya ingin bertanya, ketika kita menyembelih hewan sembelihan, hewan kurban, entah itu kambing, entah itu sapi, atau bahkan ayam, kadang masih ada darah-darah yang menempel pada daging-daging tersebut. Apa hukum darah yang menempel pada daging tersebut kalau seandainya kita masak daging tersebut kemudian kita makan? Halal atau haram? Darah yang menempel pada sisa-sisa sembelihan itu bisa dipastikan pasti ada darah yang masih menempel di daging tersebut. Bisa dipastikan entah itu darah kambing atau ayam atau sapi atau onta, pasti ada yang menempel. Pertanyaannya, kira-kira darah tersebut itu halal atau haram kita makan? Halal. Karena kenapa? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-damil masfuh,
darah yang segar yang mengalir. Jadi yang tidak boleh kita konsumsi adalah ketika kita menyembeli, kemudian darah tersebut keluar, ya, dia muncrat terus, kemudian kita tadah. Kita tadah darah tersebut, kemudian kita diamkan, sehingga ketika ia beku menjadi darah yang jamid, dia menjadi darah yang beku, kemudian kita konsumsi. Itu merupakan darah yang haram. Sedangkan darah yang sisa-sisa yang menempel yang berada pada daging, itu merupakan damul jamid. Darah yang sudah beku yang menempel, sisa-sisa yang menempel pada daging, itu merupakan darah yang halal untuk kita konsumsi. Yang penting dimasak saja, jangan mantap-mantap katong makang. Ya. Isya kah? Isya. Karena sudah waktu Isya, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.